Perkenalkan, nama saya Raja Ningrum dari kelas Praktek KJ1. Pada video kali ini kita masuk ke modul 3, yaitu tentang basic Cisco. Langsung saja, di sini kita akan belajar meremote real device ya teman-teman. Ini di sini kita terdapat laptop, PC, switch, dan kabel. Pada switch ini terdapat port ini, yang artinya port ini adalah port interface, dan yang ini adalah port konsol ya teman-teman. Port konsol ini digunakan untuk mengkonfigurasi laptop dan PC dengan cara menghubungkan kabel ini ke port konsol yang ini, dan yang ini kita hubungkan ke laptop dan PC. Pada video kali ini kita juga akan praktek meremote real device di Cisco Packet Tracer. Nah, langsung saja kita ke menu. Kita pilih switch ya teman-teman, yang 2960 ini. Nah, kita masukkan satu buah PC. Kita hubungkan menggunakan kabel konsol. Ini kita pilih yang RS232 ya teman-teman. Lah, pada konfigurasi ini terdapat dua cara, yaitu melalui ini klik switch, lalu ke tab CLI. Nah, di sini kita bisa langsung melakukan konfigurasi ya teman-teman. Jika tampilan di CLI ini terlalu besar atau terlalu kecil, kita bisa merubahnya dengan cara kita ke option, lalu ke preference, kita ke font. Nah, yang CLI ini kita bisa pilih mau ukuran berapa ya teman-teman. Saya pilih 12. Oke. Klik apply, kita close, kita ke CLI lagi. Nah, tampilannya berbeda dengan yang tadi ya teman-teman. Ini lebih besar. Nah, untuk cara yang kedua yaitu mengkonfigurasi melalui PC. Kita langsung saja klik PC-nya, lalu ke desktop, ke terminal. Nah, di sini kita klik OK saja. Nah, ini kita bisa langsung melakukan konfigurasi ya teman-teman. Pada video kali ini kita juga akan mempelajari perintah-perintah dasar pada Cisco Packet Tracer. Kita hapus dulu ya teman-teman PC-nya. Kita langsung masuk ke switch CLI. Nah, di sini terdapat tanda lebih besar ini, artinya kita sedang berada pada mode user atau level user. Kita ketikkan perintah tanda tanya. Nah, di sini akan muncul komen-komen ini. Komen yang dapat kita lakukan pada mode user diantaranya seperti SSH, lalu juga ping. Pada mode user ini untuk konfigurasinya masih sangat terbatas dan minim sekali ya teman-teman. Yang kedua, kita akan masuk ke mode privilege. Kita ketikkan saja EN, lalu kita tab. Nah, kita enter. Nah, kita sudah masuk ke mode privilege ya teman-teman. Di mode privilege ini terdapat tanda crash ini. Pada mode privilege ini kita bisa melakukan komen-komen yang lebih banyak ya teman-teman. Kita bisa ketikkan tanda tanya. Nah, ini lebih banyak dari yang ini daripada yang mode user ya. Ini nah, pada mode ini kita klik saja enter, spasi. Nah, yang ketiga kita akan masuk ke mode global configuration. Kita ketikkan perintah config
kita akan masuk ke global configuration. Ini ditandai dengan tulisan config dan tanda crash ini ya teman-teman. Pada mode global configuration ini kita sudah bisa melakukan konfigurasi dan mengubah data-data. Di sini coba kita ketik tanda-tanya. Nah, kita ketik spasi. Lalu untuk kembali ke mode awal, kita ketikkan perintah exit. Kita enter. Ini kita berada pada mode privilege lagi ya teman-teman. Nah, kita bisa ketikkan perintah exit lagi untuk kembali ke mode user. Nah, ini kita sudah kembali ke mode user. Di mode user ini kita tidak bisa melakukan konfigurasi ya teman-teman. Kita bisa melakukan konfigurasi hanya pada mode global configuration. Tidak bisa di mode user dan mode privilege, yang bisa hanya pada mode global configuration. Di sini kita akan belajar tentang password juga ya teman-teman. Password ini gunanya untuk melindungi switch ini dari hacker ya teman-teman. Kita langsung saja kita klik switchnya, lalu ke CLI. Ini kita enter, kita masuk ke mode privilege. Kita tap, enter, kita masuk ke mode global configuration. Enter. Oke, ini kita ketikkan perintah enak. Kita tap, lalu pas, kita tap. Ini isi passwordnya 1, 2, 3. Kita enter, lalu kita exit. Kita exit lagi. Nah, di sini kita akan mencobanya. Ketikkan en, enter. Nah, passwordnya kita masukkan 1, 2, 3. Kita enter. Kita sudah masuk ke mode privilege. Nah, jika kita lupa passwordnya apa, kita bisa ketikkan perintah show run. Kita enter. Nah, di sini sudah kelihatan passwordnya adalah 1, 2, 3. Nah, pada mode enable password ini kurang secure teman-teman, atau kurang aman. Jika orang lain mengetikkan perintah show run, maka passwordnya akan kelihatan. Jadi ini kurang aman, bisa kena hack ya teman-teman. Selain enable password, kita juga ada enable script. Ini yang lebih aman. Kita langsung saja coba. Kita exit dulu. Kita masuk ke mode privilege. Kita isikan passwordnya sama dengan yang enable password tadi. Bentar. Nah, ini kita sudah masuk ke mode privilege. Kita langsung saja ke mode global configuration. Oke, kita ketikkan perintahnya enable script Cisco. Kita enter, lalu kita exit, lalu kita ketikkan show. Enter. Kita exit dulu ya. Lalu kita masuk. Nah, di sini passwordnya menjadi ngeblokir seperti ini ya teman-teman. Ini lebih aman. Jadi ini lebih aman dan tidak mudah diketahui oleh orang lain. Sedangkan yang enable password ini sangat mudah diketahui oleh orang lain. Jadi yang enable secret ini lebih secure teman-teman ketimbang yang enable password. Agar enable password ini lebih secure, kita ke
ke global configuration dulu. Lalu kita ketikkan perintah service password hard ini encryption. Ini kita enter. Oke, ada yang salah ya, kita ulang. Oke, kita ketikkan yang benar ya. Tadi kita typo, maaf ya. Service password encryption. Enter. Nah, kita exit. Kita enter. Lalu ketikkan exit lagi. Oke, kita ketikkan enable. Ini kita ketikkan showroom. Nah, ini muncul ya, enable passwordnya menjadi seperti ini. Tapi ini juga tetap masih kurang secure atau kurang aman, karena ini masih bisa di-crypt dan dicari di Google Chrome. Ini kita copy dulu. Kalau kita masuk ke Chrome, nah ini kita cari yang ini ya, firewall.cx/cisco terus ini router/cisco type 7 password crack.html. Kita isi ininya di encrypted password. Ini tidak bisa disalin sepertinya. 0870 1 IED 1 IED seperti ini. Apakah benar? 1 IE 1D 1 E 1 kembali terus 1E 1D 1E 1D
ini kita submit. Nah, ini akan muncul passwordnya 1, 2, 3 ya teman-teman. Nah, sesuai dengan konfigurasi yang kita masukkan tadi, jika untuk enable password ini masih kurang secure ya teman-teman, jadi sebaiknya kita menggunakan ini adalah enable secret yang ini. Lalu pada video kali ini kita juga akan belajar konfigurasi pada router. Kita bikin topologinya dengan salto router. Yang ini kita masukkan, lalu satu buah switch dan 3 buah PC. Kita hubungkan menggunakan kabel otomatis. Nah, seperti ini yang kita ketahui bahwasanya topologinya seperti ini, maka PC 0 dan PC 1 akan berbeda segmen dengan PC 2 karena mereka akan memiliki blok subnet atau network yang berbeda juga, karena PC 0 dan PC 1 berbeda pada fase Ethernet 0/0, sedangkan PC 2 ada pada Ethernet 0/1, sehingga mereka berada pada segmen yang berbeda dan akan memiliki blok subnet yang berbeda juga. Nah, bahwasanya untuk mengkonfigurasi kita harus selalu masuk pada mode global configuration. Nah, sebelumnya itu kita akan menentukan IP dari device ini pada fase Ethernet 0/1 interface. Ini IP-nya adalah 20.20.20.1. Lalu pada fase Ethernet 0/1 IP-nya adalah 10.10.10.1. Pada PC 0 IP-nya adalah 10.10.10.2, dan untuk PC 1 IP-nya adalah 10.10.10.3. Nah, untuk PC 2 IP-nya yaitu 20.20.20.2. Nah, seperti inilah PC yang sudah diberikan IP ini seperti ini. Kita akan masuk ke konfigurasi pada praktek kali ini ya teman-teman. Kita klik ini. Di sini pada segmen 1 kita akan menggunakan 10.10.10.10.1 sebagai gateway-nya. Nah, pada segmen 2 kita akan menggunakan 20.20.1 ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung masuk saja ke konfigurasinya. Ini kita ketik 0, enter. Nah, ini kita masuk ke enable, ke mode privilege,
Lalu kita masuk ke mode global configuration. Oke, kita ketikkan juga perintahnya, yaitu int fa. Lalu kita tab. Ini seperti ini, interface fast ethernet 0/0. Kita enter. Ini perintahnya adalah dengan no ESH. Kita ketik tab, lalu enter. Nah, di sini sudah ini ya teman-teman, sudah up. Nah, di sini kita keluar saja, ketikkan exit, lalu kita ketikkan int fa 0/1. Kita enter. No ESH, enter. Kita exit. Kita akan masuk konfigurasi di interface fa 0/0. Kita akan masukkan IP-nya, IP add, lalu tab menjadi IP, kita ulang, IP add, kita enter. Kita tab. Oke, ini kita ketikkan int fa 0/0. Kita klik tab. Enter. Nah, ini kita ketikkan IP add, kita tab menjadi IP address. Kita masukkan IP-nya 10.10.10.1. Lalu masukkan IP-nya, subnet masknya 55.255.255.0. karena ini flashnya 24, jadi subnet masknya 255.255.255.255.0. Lalu enter. Exit. Kita akan alih semua ke interface fa 01. Yaitu 20.20.20.1. Isi IP-nya, subnet masknya sama. Kita enter. Lalu kita exit sampai ke mode privilege. Nah, ini pada mode ini coba kita ketikkan perintah show IP interface brief. Enter. Nah, di sini sudah up ya, kelihatan yang fast ethernet 0/0 ini yes, fast ethernet 0/1 juga yes, up ini berarti sudah nyala ya teman-teman. Lalu untuk PC 0 kita masukkan IP-nya ke desktop, lalu IP configuration, lalu isi IP-nya 10.10.10.1. titik 2. Lalu kita isi ininya 255.255.255.0.
juga ke PC 1 sama ya, isi IP nya 10.10.10.3 ininya, subnet masknya sama 255.255.0. Nah, untuk gateway nya kita isi yang sama dengan PC yang 0 tadi. Oke, ininya kita isi 10.10.10.1. Oke, sudah. Kita isi yang PC 2 ini, IP nya 20.20.20.2. Lalu subnet masknya sama 255.255.255.0. Untuk gateway nya 20.20.20.1. Nah, sudah. Kita uji coba mengirimkan pesan dari PC 0 ke PC 1. Kita lihat hasilnya. Sukses. Oke, kita lanjut dari PC 1 ke PC 2. Kita coba lagi. Sukses. Nah, ini karena kita sudah mengkonfigurasi untuk gateway ini, jadi PC-PC ini bisa saling terhubung satu sama lainnya meskipun dalam blok subnet yang berbeda. Untuk selanjutnya, pada video kali ini kita juga akan mempelajari perintah N sama halnya dengan perintah exit. Perintah N ini juga kita keluar dari modul konfigurasi. Kita masuk ke sini, switch. Ini kita exit saja. Di sini kita ketikkan exit lalu enter. Nah, kita masuk ke privilege block. Lalu kita masuk ke global configuration. Lalu kita masuk ke INT interface FA 0/0. Nah, jika semisal kita mengetikkan perintah exit, itu kita akan kembali ke mode global configuration. Nah, ini kita berada satu tingkat di bawahnya. Kita ketikkan exit lagi. Kita berada pada mode privilege. Nah, baru ketika kita ketikkan exit satu lagi, kita ada pada mode user lagi. Ini kita masuk ke mode privilege dulu ya. Nah, lalu kita ke mode global configuration. Kita masuk ke mode INT interface FA 0/0. Enter. Nah, kita menggunakan perintah EN. Tekan EN. Nah, di sini kita akan langsung kembali ke mode privilege. Jadi kita tidak harus untuk melewati mode global configuration terlebih dahulu. Kita bisa langsung ke mode privilege seperti ini dengan cara menghentikan perintah EN. Untuk video kali ini kita sampai di sini aja ya teman-teman. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian dan videonya kurang jelas. Mohon maaf sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.